Seorang cowok yang lagi jalan di hutan County Park, Huntington, New York, menemukan wilayah kecil yang misterius. Di sana, dia mendapati kaleng berisi sisa makanan dan selimut kotor. Ditemukan juga ranting-ranting patah menyerupai kandang di dekat sana. Hampir di setiap pohonnya ada kertas ukuran A4 yang berjumlah kira-kira 10 lembar. Kertas itu ditempel asal-asalan di batang pohon menggunakan lakban. Kertas itu berisi foto orang hilang dan informasi lainnya, misalnya kota tempat orang itu hilang dan nomor telepon polisi setempat. Cowok itu lari terbirit-birit karena takut, tapi sebelum itu dia merekam semuanya di ponsel dan mengunggahnya di internet. Setelah itu, para pengguna Reddit mulai jadi detektif. Ternyata orang-orang di selembaran itu betulan hilang. Akhirnya, cowok yang menemukan tempat ini menghubungi polisi. Untungnya, polisi dengan cepat menemukan pelakunya. Jadi, pelaku sebenarnya mengadakan pesta Halloween dan sengaja menggantung selebaran orang hilang agar suasananya seram. Setelah foto-fotonya dilepas, polisi menghentikan penyelidikan. Kamu pasti tahu kan orang-orang yang berdiri di jalan dan memegang papan pelukan gratis? Duh, baik banget mereka. Mereka memberi aura positif untuk orang-orang. Tapi coba bayangin kamu lagi jalan sendirian di hutan yang tertutup kabut. Lalu di antara pepohonan kamu melihat rumah abu-abu kecil. Rumah ini tersembunyi di antara dedaunan dan kelihatan kayak pintu masuk ke bunker. Nggak ada jendelanya, cuma pintu masuk gelap. Tapi kamu melihat tulisan pondok pelukan gratis di dindingnya. Kali ini bukannya baik, malah menyeramkan. Nggak ada yang tahu lokasi tepatnya pondok ini. Yang jelas di sekitar hutan Wisconsin. Sebenarnya isinya nggak seram, cuma ada sampah, daun kering, sarang laba-laba, dan lumut. Remaja atau tunawisma sering nongkrong di pondok ini. Mungkin mereka iseng menulis itu di dindingnya. Tapi bayangin kalau wanita tua yang pucat dan seram tinggal di sana bertahun-tahun. Dia menunggu kamu masuk lalu memeluk kamu dengan tangannya yang kurus dan panjang. Sekarang kita ke Greenville, Carolina Selatan. Ada hutan di dekat kota ini. Kalau pergi ke sana, kamu bakal melihat siluet seorang pria. Dia adalah badut menyeramkan. Kamu pun ketakutan. Padahal dia cuma berdiri di antara pepohonan dan melihat kamu sambil tersenyum. Lututmu gemetar dan kamu berkeringat. Badut itu mengangkat tangannya dan menyuruhmu mendekat. Kalau kamu nggak melakukan perintahnya, badut itu meringis sedih. Lalu dia menunjukkan uang yang dia keluarkan dari saku. Akhirnya, kamu bisa mengendalikan diri dan kabur dari hutan itu secepatnya. Tapi parahnya, ada beberapa badut semacam itu di hutan Greenville. Banyak warga melihat mereka berkeliaran di hutan dan menarik perhatian orang pakai laser hijau. Untungnya, warga melaporkan mereka ke kantor polisi. Badut itu memancing orang ke rumah kosong di hutan. Saat menggeledahnya, polisi nggak menemukan hal mencurigakan. Tapi warga memilih menghindari hutan itu. Di hutan, kamu nggak cuma bisa melihat tapi juga mendengar hal menyeramkan. Misalnya, jeritan orang. Nggak ada yang tahu sumber suara yang cuma ada saat malam ini. Suara itu bisa bikin kamu ketakutan kalau nggak tahu ceritanya. Coyote hidup di hutan di seluruh Amerika Utara, Kanada, dan Meksiko. Pada musim dingin dan musim semi, hewan ini melolong dan menjerit. Satu lolongan coyote saja terdengar seolah banyak. Ilusi ini terjadi karena ada berbagai suara di hutan. Burung, hewan, suara hujan, semuanya berpadu dengan lolongan coyote. Makanya kamu mengira hewan itu ada di mana-mana. Oh iya, coyote juga bisa mengubah nada suara mereka dan kedengaran kayak manusia. Nah, sekarang lupakan hal-hal seram tadi. Mari kita lihat hal-hal indah ini di hutan. Kamu lagi ada di lapangan hijau yang dikelilingi hutan lebat. Kamu mendekati semak-semak dan melihat lubang di sana. Rongganya nggak besar, tapi bulat sempurna mirip portal ke negeri dongeng. Lubang ini adalah karya seniman Finlandia terkenal bernama Antti Leinonen. Dia memotong daun dan ranting pepohonan di sana untuk menciptakan lingkaran sempurna. Dia menyebutnya Broken Landscape. Selain lubang ini, Antti juga punya banyak karya unik lain. Karyanya hampir selalu berkaitan dengan alam. Dia pernah membuat lingkaran kecil mirip matahari di ranting lebat pohon yang nggak berdaun. Nggak perlu jauh-jauh ke sana untuk melihat langsung. Foto karya seniman ini banyak tersebar di internet.
Yuk pindah ke hutan hijau di Skotlandia. Kalau masuk ke hutan ini, kamu bisa ketemu sosok manusia. Manusia tanpa wajah ini berdiri tidak bergerak dan memantulkan semua yang ada di sekitarnya. Serius, pematung terkenal asal Skotlandia, Rob Milholland, membuat patung ini dari plexiglass. Ini kaca khusus yang memantulkan cahaya kayak cermin. 6 patung dengan pose berbeda ini memantulkan instalasi vestige yang besar. Semuanya menggambarkan pohon, semak, dan rumput yang bersatu dengan hutan. Di musim panas, saat tumbuhan mekar, sosok ini kelihatan cantik. Tapi di awal musim semi atau akhir musim gugur, patung ini menunjukkan kesan suram yang bikin mereka kelihatan seram. Pematung ini ingin menunjukkan jejak manusia yang hidup di hutan bertahun-tahun lalu saat manusia masih dekat dengan alam. Saat itu, hidup manusia sangat bergantung pada kondisi hutan dan panen. Nah, patung ini menunjukkan keselarasan manusia dengan hutan. Ada hutan yang keren banget nih di selatan Jepang. Nggak ada yang aneh-aneh di sana, tapi hutannya memang ganjil. Kalau dari ketinggian, kamu akan melihat beberapa pohon di sana tumbuh dalam lingkaran konsentris. Semakin dekat ke tengah area ini, semakin berdekatan pohonnya. Di barisan luar, pohon ini nggak begitu lebat. Area itu mirip pola lingkaran misterius di ladang yang ada di seluruh dunia. Tapi ini bukan anomali alami, melainkan campur tangan manusia. Tahun 1973, orang-orang menanam pohon ini untuk menciptakan 10 lingkaran konsentris. Tujuannya untuk mencari tahu cara pohon ceda tumbuh dalam kondisi melingkar. Tempat ini disebut hutan percobaan oleh para peneliti. Secara mengejutkan, pohon ini mulai tumbuh dalam bentuk cembung yang menyebar simetris. Berarti, ukuran celah antara pohon sangat terpengaruh pertumbuhannya. Awalnya, saintis ingin menebang pohon ini setelah eksperimen selesai, tapi tempat ini malah jadi populer banget di kalangan turis. Orang-orang suka hiking di sini dan mengambil foto dengan drone. Berikutnya, kita ke Amerika Serikat, tepatnya di Vashon Highway yang dikelilingi hutan lebat. Di sana, ada pohon unik dengan sepeda merah berkarat di dalam batangnya. Kelihatannya pertumbuhan pohon itu bikin sepedanya menyatu. Cuma setang dan salah satu rodanya yang mencuat dari kulit pohon. Sepeda ini menyatu dengan pohon tahun 50-an. Ceritanya, seorang remaja cowok mendapat hadiah sepeda untuk ulang tahunnya. Tapi dia nggak suka setang dan rodanya yang kasar. Jadi, dia meninggalkan sepeda itu di dekat semak-semak dan nggak pernah kembali. Semak itu akhirnya jadi pohon kecil. Seiring waktu, batangnya membesar dan tumbuh di sekitar rangka besi sepeda. Warga setempat membiarkan sepeda itu di pohon. Tindakan mereka benar karena pohon ini jadi tempat wisata populer.